Komisi 4 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum terkait darurat kebakaran lahan dan hutan dan kabut asap. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Ganda Monte di gedung DPR MPR Jakarta. Pram, apakah rapat dengar pendapat telah dimulai dan siapa saja yang diagendakan menghadiri rapat tersebut? Ya, Kevin, Egan, rapat dengar pendapat atau audiensi saat ini telah dilakukan sejak pukul 10 tadi. Beragam LSM yang tergabung dalam kemitraan Komisi 4 telah hadir, termasuk diantaranya adalah Sifor, Walhi, dan yang lainnya. Seluruh anggota Komisi 4 pun turut hadir dan Ketua Edi Prabowo juga hadir bersama dengan Wakil Ketua Herman Hairon. Di tangan saya saat ini telah ada berbagai solusi yang disampaikan oleh kemitraan Komisi 4. Solusi diantaranya terdiri dari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga solusi jangka panjang. Jangka pendek diantaranya adalah agar anggaran dan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Pertama, pemerintah dalam hal ini DPR harus meningkatkan alokasi anggaran negara untuk kegiatan pencegahan kebakaran. Saat ini 95% anggaran diperuntukkan untuk kesiapsiagaan pemadaman kebakaran. Dan yang kedua adalah solusi jangka menengah. Pemerintah harus secara konsisten mengharmonisasi rencana tata ruang pusat dan daerah dan memastikan peraturan terkait lahan gambut jelas dan tidak tumpang tindih. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi dan kerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk mengurangi kebakaran asap. Sedangkan untuk solusi jangka panjang tetap secara perlahan dan juga pasti penegakan hukum harus diperkuat dan kapasitas penegakan hukum harus diperluas. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk menata ulang pengelolaan ekosistem gambut dan mengintegrasikan pemetaan lahan gambut dalam satu map. Hal ini dilakukan untuk melihat potensi lahan yang dapat dijadikan pertanian, perlindungan, ataupun penggunaan yang lain. Kajian dari Kehutanan Internasional telah mencatat ada 28 triliun kerugian yang dialami Indonesia pada bulan Februari hingga bulan Maret pada 2015 saja. Dan juga kabut asap ini telah mempengaruhi perekonomian di ASEAN yang merugikan hingga mencapai 10 miliar dolar Amerika. Egan. Pram, apa kemudian upaya dari DPR sendiri dalam menangani darurat kabut asap yang sudah terjadi selama 3 bulan terakhir? Ya, Egan, memang anggota Komisi 4 juga belum melihat adanya keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi kabut asap ini. Pimpinan DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah terus meningkatkan status menjadi bencana nasional, di mana dengan adanya bencana nasional ini maka pemerintah akan lebih serius dan akan lebih terfokus dalam penanggulangan kabut asap. Dan berikut wawancara kami dengan Agus Hermanto di DPR. Bahkan sampai hari ini pemerintah belum sangat serius menangani masalah kabut asap ini. Yang pertama kali memang baik presiden maupun serta menteri-menterinya harus bersatu padu turun menyelesaikan masalah asap ini. Untuk hal-hal legislasi yang harus dilaksanakan, pertama kali ini harus menetapkan kabut asap ini sebagai bencana nasional. Sehingga penanganannya juga harus dilaksanakan secara nasional. Otomatis anggarannya juga bisa menggunakan anggaran nasional. Seluruh jangkauannya harus juga menggunakan jangkauan nasional. Termasuk tadi, apabila ada asing yang ingin membantu, sepanjang dia tidak ada intervensi politik ataupun yang lain, tentunya harus diterima. Karena misalnya asing, misalnya Singapura, Malaysia, dia pun juga terkena kabut asap ini. Sehingga pasti dia ada kepentingan supaya bisa secepatnya menangani kabut asap ini. Ya, Egan, dengan dinaikkannya status menjadi bencana nasional, maka anggaran nasional pun dapat digunakan untuk menanggulangi kabut asap. Sehingga nantinya penanggulangan kabut asap akan segera dapat terselesaikan. Sementara itu, pemerintah juga saat ini akhirnya telah menerima bantuan dari luar negeri, di mana dalam hal ini adalah Singapura, untuk turut serta membantu dalam kasus kabut asap ini. Diharapkan bahwa kabut asap akan segera dapat ditanggulangi dan tidak merugikan masyarakat di sekitar maupun negara tetangga. Sementara demikian, Egan. Baik, terima kasih Pram atas laporannya. Pemirsa, reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Ganda Monte melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Jakarta.